semua, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga selalu diberikan kesehatan, terutama pada saat sekarang ini yang mana terdapat suatu wabah yang sedang melanda negara kita dan juga beberapa negara lainnya, yaitu adanya virus corona. Berkaitan dengan virus corona ini, maka pemerintah mengharuskan kita untuk bekerja di rumah dan juga belajar di rumah. Walaupun kita harus belajar di rumah, namun kita tetap bisa mengakses informasi terkait dengan pelajaran kita, yaitu dengan menggunakan media online, dan juga dapat dilakukan pembelajaran secara online. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi kita yaitu materi sosiologi pada kelas 11 di KD 3.2, yaitu memahami permasalahan sosial dalam kaitannya dengan pengelompokan sosial dan kecenderungan eksklusi sosial di masyarakat dari sudut pandang dan pendekatan sosiologis, dengan materi pokok yaitu jenis-jenis permasalahan sosial. Nah, sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa apa itu definisi masalah sosial, yang mana menurut Sujono Sukanto, masalah sosial merupakan suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan yang ada di dalam masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Jenis-jenis permasalahan sosial itu terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu kemiskinan, yang kedua kriminalitas, yang ketiga kesenjangan sosial, dan yang keempat masalah lingkungan hidup. Nah, mari kita bahas yang pertama yaitu kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok, atau tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab kemiskinan menurut Henry George. Penyebab utamanya yaitu kepemilikan pribadi atau monopoli individu atas tanah. Pandangan ini muncul saat kepemilikan tanah menjadi alat ukur kekayaan pribadi. Menurut Sujono Sukanto, ada 4 faktor penyebab masalah sosial. Yang pertama yaitu faktor ekonomi. Nah, dalam segi ekonomi ini akan timbul masalah sosial seperti kemiskinan dan juga pengangguran. Dan di sini disebabkan karena kurangnya lapangan pekerjaan yang disediakan oleh pemerintah. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa masalah ekonomi sangatlah sensitif bagi masyarakat. Oleh karena itu, permasalahan sosial akan menimbulkan dampak seperti kriminalitas, yaitu merampok, mencuri, dan lain-lain, dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Faktor ekonomi ini juga bisa dijadikan acuan atau tolak ukur kemajuan sebuah negara, sekaligus menjadi faktor yang dapat mempengaruhi masalah sosial terhadap aspek psikologis dan biologis dalam masyarakat. Yang kedua, faktor penyebab terjadinya permasalahan sosial ini yaitu faktor psikologis. Faktor psikologis ini disebabkan karena beratnya beban hidup yang dirasakan sehingga akan mengeluarkan emosi dan memicu konflik di dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu faktor biologis. Faktor biologis ini seperti munculnya suatu wabah penyakit, kurangnya gizi, cacat, dan juga lain-lain. Nah, faktor biologis ini bisa terjadi karena kurangnya fasilitas kesehatan yang memadai, ditambah lagi dengan kondisi ekonomi dan pendidikan masyarakat yang kurang baik. Oleh karena itu, perlu diadakan penyuluhan atau hanya sekedar berbagi informasi yang terkait dengan pentingnya pola hidup sehat dan menjaga kebersihan lingkungan. Dan yang terakhir yaitu ada faktor kebudayaan. Di sini, perkembangan kebudayaan mempunyai peran penting dalam memicu timbulnya permasalahan sosial. Selanjutnya, penanggulangan kemiskinan ini adalah kebijakan dan program pemerintahan dan juga pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan juga masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Seperti yang telah dirancangkan oleh Presiden pada Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan, yang mana cara-caranya yaitu yang pertama, mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin. Yang kedua, meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin.
Yang ketiga, mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil. Dan yang terakhir, menyinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Jenis permasalahan sosial yang kedua yaitu kriminalitas. Kriminalitas adalah semua perilaku warga masyarakat yang bertentangan dengan norma-norma hukum pidana. Kriminalitas ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik dari dalam diri individu maupun dari luar individu tersebut. Tindakan kriminalitas yang terjadi di dalam masyarakat sangat beragam, seperti adanya pencurian, perampokan, pembunuhan, dan lain-lain. Beberapa faktor yang mendorong timbulnya kejahatan. Yang pertama, terjadinya perubahan sosial, ekonomi, politik, seperti perang dan bertambahnya pengangguran. Yang kedua, pemerintah yang lemah dan korup, sehingga mendorong orang mencari kesempatan untuk berbuat jahat. Yang ketiga, masalah kependudukan dan kesulitan ekonomi. Yang keempat, pengembangan sikap mental yang keliru, misalnya ambisi yang berlebihan untuk menaikkan status, membuat seseorang melakukan suap. Dan yang kelima, kurangnya model atau teladan ataupun contoh dan dari orang-orang yang tua atau seniornya. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk menghindari terjadinya masalah kriminalitas di dalam lingkungan masyarakat ini, yaitu dengan peningkatan dan pemantapan aparatur penegak hukum. Adanya koordinasi antara aparatur penegak hukum dengan aparatur pemerintah lainnya yang saling berhubungan. Adanya partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas, membuat undang-undang yang dapat mengatur dan membendung adanya tindakan kejahatan. Dan yang ketiga, jenis permasalahan sosialnya yaitu kesenjangan sosial. Apakah itu kesenjangan sosial? Mari kita simak video berikut ini. Ini adalah kisah Dewi dan Putri, dua anak perempuan dari Indonesia. Dewi berasal dari keluarga yang termasuk 10% rumah tangga terkaya di Indonesia. Sebaliknya, Putri berasal dari keluarga yang termasuk 10% rumah tangga termiskin di Indonesia. 28 juta orang Indonesia hidup miskin seperti keluarga Putri. Ketimpangan antara Dewi dan Putri dimulai sejak dalam kandungan. Ibu Putri tidak mampu untuk mengunjungi fasilitas kesehatan formal ketika hamil dan juga tidak mengkonsumsi nutrisi yang sesuai. Akibatnya, Putri lahir dengan berat badan di bawah normal. Ibu Dewi mampu untuk datang ke dokter secara teratur dan mendapatkan asupan gizi yang baik sehingga Dewi lahir normal dengan berat badan yang cukup. 2 tahun pertama, Putri tidak mendapatkan imunisasi yang lengkap dan asupan gizi yang baik. Akibatnya, Putri tidak bisa menyusul tinggi badan Dewi dan malah semakin tertinggal. Dewi besar di rumah yang memiliki saluran air bersih dan toilet. Keluarga Putri tidak memiliki toilet. Karena buruknya sanitasi di lingkungan rumah, Putri sering terkena diare. Penyakit diare menyebabkan pertumbuhan Putri semakin terhambat, sedangkan Dewi terus tumbuh sehat dan tinggi. Kesenjangan antara Dewi dan Putri semakin dalam ketika mereka memasuki usia sekolah. Dewi dimasukkan ke dalam program pendidikan anak usia dini yang mendukung pertumbuhan kognitifnya. Sedangkan Putri tidak, dia hanya tinggal di rumah. Dewi sekolah hingga lulus SMA, lalu melanjutkan ke perguruan tinggi. Putri juga sekolah hingga tamat SD. Namun, karena tingginya biaya untuk buku, seragam, dan transportasi, Putri tidak bisa melanjutkan sekolah. Ia terpaksa tinggal di rumah dan membantu mencari nafkah untuk keluarganya. Setelah lulus sekolah, Dewi mendapatkan pekerjaan yang layak dengan gaji yang tinggi. Putri yang hanya lulus SD harus puas dengan pekerjaan di sektor informal dengan penghasilan yang kecil dan tidak pasti dan perlindungan yang minim. Tanpa pekerjaan yang layak, Putri yang kini telah berkeluarga tidak mampu menyekolahkan anaknya atau membawanya ke fasilitas kesehatan ketika sakit. Karena itu, rantai kemiskinan dan ketimpangan terus menjerat dari generasi ke generasi. Tapi, kisah Putri tidak hanya dialami oleh 10% termiskin. Hampir 68 juta orang Indonesia yang termasuk 40% terbawah hidup sangat dekat dengan garis kemiskinan.
Sangat mudah bagi mereka untuk terperosok ke dalam jurang kemiskinan. Gagal panen, kehilangan pekerjaan, atau sakit bisa menyebabkan mereka jatuh miskin. Tapi mari kita mundur sejenak. Bagaimana jika Ibu Putri bisa mendapatkan perawatan yang layak di saat hamil? Bagaimana jika Putri bisa mendapatkan imunisasi lengkap? Bagaimana jika rumah Putri memiliki air bersih dan sanitasi layak? Bagaimana jika Putri bisa sekolah dari TK hingga lulus SMA? Bagaimana jika Putri bisa mengikuti pelatihan keterampilan dan mendapatkan pekerjaan yang layak? Ini tidak hanya bermanfaat bagi Putri, tapi juga anak dan cucunya. Dan apabila anak lain seperti Putri juga mendapatkan peluang yang sama, mereka bisa bermanfaat untuk komunitas mereka. Dan pada akhirnya, mereka akan bermanfaat untuk Indonesia. Tapi ini semua dimulai dari memberikan Dewi dan Putri kesempatan yang sama. Nah, dari video tadi dapat kita lihat terdapat perbedaan yang sangat mencolok antara dua orang, yaitu Dewi dan Putri. Yang mana yang kaya itu mendapatkan fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan yang sangat memadai sehingga memacu dia untuk menjadi orang yang sukses. Dan orang yang miskin itu dia mendapatkan fasilitas yang kurang sehingga dia tidak dapat menjadi orang yang sukses. Jadi kesenjangan sosial itu adalah suatu keadaan ketidakseimbangan sosial yang ada di masyarakat yang menjadikan suatu perbedaan yang sangat mencolok. Contohnya seperti tadi antara orang kaya dan juga antara orang miskin. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya kesenjangan sosial ini. Yang pertama, menurunnya pendapatan per kapita sebagai akibat pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi tanpa diimbangi dengan peningkatan produktivitas. Yang kedua, ketidakmerataan pembangunan antar daerah sebagai akibat dari kebijakan politik dan kekurangsiapannya sumber daya masyarakat. Yang ketiga, rendahnya mobilitas sosial sebagai akibat sikap mental tradisional yang kurang menyukai persaingan dan kewirausahaan. Jenis permasalahan sosial yang terakhir yaitu masalah lingkungan hidup. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengelola lingkungan menyebabkan terjadinya pencemaran. Pencemaran lingkungan disebabkan karena masalah sampah dan limbah industri serta perilaku manusia itu sendiri. Ada beberapa masalah lingkungan hidup. Yang pertama yaitu dengan adanya sampah. Sampah adalah barang yang dibuang karena tidak terpakai lagi. Salah satu masalah terbesar di Indonesia ini adalah masalah pengelolaan sampah dan juga masyarakat membuang sampah sembarangan seperti di laut, di sungai, dan juga tempat-tempat lainnya. Sampah ini dapat menimbulkan gangguan indera penglihatan kita yang mana kita melihat tidak enak di tempat yang bertumpukan sampah dan juga mengganggu indera penciuman kita. Selain itu, sampah ini ketika musim hujan, sampah ini akan menggenang dan terjadilah masalah lagi yaitu adanya banjir. Hampir di setiap musim penghujan, beberapa wilayah di Indonesia tergenang banjir. Sekarang, banjir tidak hanya menggenang di daerah-daerah pinggiran sungai, namun juga sudah sampai ke pemukiman elit dan jalan-jalan besar. Ini merupakan salah satu dampak karena banyaknya sampah di tempat yang tidak seharusnya, yaitu di sungai, di laut, dan juga lain-lain. Nah, itulah tadi materi tentang jenis-jenis permasalahan sosial. Semoga dapat menambah pengetahuan kita pada hari ini. Nah, semoga virus ini cepat berlalu sehingga kita dapat beraktivitas seperti biasa kembali. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.